Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Didin Adrin. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran kita pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang metode eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pivoting atau pivoting eliminasi Gauss-Jordan. Nah, apa itu pivoting? Pivoting itu adalah jadi, ada kondisi di mana metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan gagal dalam pemrogramannya, yaitu ketika A11 sama dengan 0 atau K, K sama dengan 0 untuk K sama dengan 2, 3 sampai dengan N. Artinya adalah, ini adalah pemrograman kita kemarin, jika A11 atau AK, K, K sama dengan 0, maka akan terjadi pembagi yang nilainya 0 di sini. Bisa dipahami ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan pivoting atau pivoting. Nah, apa itu pivoting? Pivoting adalah penukaran baris yang mengandung elemen K, K sama dengan 0 dengan baris yang tidak mengandung elemen 0. Nah, seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Di sini baris pertama A11 sama dengan 0. Sehingga ketika kita ingin mencari pivot 1, dia tidak bisa karena ada pembagi yang 0. Jadi langkah selanjutnya adalah baris 1 ini kita akan tukar dengan baris ketiga ini. Karena baris ketiga di sini minus 3 tidak 0. Jadi diperoleh seperti ini. Jadi baris ketiga sama dengan baris pertama menjadi baris ketiga. Sehingga dari sini kita bisa mencari pivot 1 dengan cara membagi seluruh baris pertama dengan min 1/3 sehingga diperoleh seperti ini. Bisa dipahami ya? Kemudian contoh lain, misalnya kita sudah mendapatkan satu utama atau pivot 1, kemudian ternyata di sini itu di A2,2 0. Jadi kita harus menukarkan baris atau pivoting dengan baris terakhir atau baris kelima ya. Jadi baris ini kita akan tukarkan dengan baris yang ini sehingga diperoleh seperti ini ya. Kemudian untuk menjadikan satu utama kita kalikan ini dengan min 1 sehingga diperoleh seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yang akan kita kerjakan pada video kali ini adalah kita akan memodifikasi pemrograman kita, coding kita sebelumnya eliminasi Gauss-Jordan sehingga memenuhi kondisi ini ya. Baik, sekarang saya minta teman-teman untuk buka dulu pemrograman kita sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang menonton ini sebaiknya dinonton dulu ya, karena ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Baik, ini adalah lanjutan kita video sebelumnya. Matriksnya ini setelah saya modifikasi sehingga memenuhi kondisi yang tadi. Ya, kemudian di sini kalau saya jalankan pasti gagal karena di sini A11 sama dengan 0. Nah, jadi pembaginya ada 0 di sini. Oke, sekarang kita akan buat kondisi pivotingnya. Jadi di sini saya mulai dari sini. Di sini saya akan mulai. Saya kasih label dulu, namanya pivoting. Ya, di sini. Oke. Copy. Kemudian di sini. Ya, ini adalah pivoting kita. Pivoting terjadi jika if A K, K sama dengan 0 ya, kurang then. Oke, kemudian di sini and if ya. Jadi nah, di sini kita akan yang pertama adalah kita mencari baris yang tidak mengandung elemen 0 di sini. Jadi saya kasih keterangan mencari baris yang tidak mengandung elemen 0 pada kolom KK seperti ini ya. Oke, kita misalkan P sama dengan K. Jadi P itu adalah baris yang tidak mengandung elemen 0. Jadi untuk sementara kita misalkan P sama dengan K, sebentar kita ganti dengan barisnya. Jadi for
for I sama dengan K ditambah dengan 1. Kenapa kita mulai dari K tambah 1? Karena kita mulai dari di bawahnya, di bawah diagonalnya. Ya, kita mulai dari K tambah 1 sampai dengan N karena banyaknya barisnya. Kemudian ini next I untuk menutup. Nah, selanjutnya di sini if A I, K ya tidak sama dengan 0, maka N if dulu. Di sini kita ambil P itu sama dengan I. Jadi ketika kita temukan yang tidak sama dengan 0, kita ambil barisnya itu menjadi baris P menjadi yang ini. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian setelah kita temukan, kita langsung keluar dari perulangannya atau exit for. Nah, exit for ini teman-teman boleh gunakan ini. Boleh gunakan I sama dengan N tambah 1 ya. Jadi bisa gunakan I sama dengan N tambah 1 untuk keluar dari for-nya, atau bisa gunakan juga exit for. Bedanya adalah kalau kita menggunakan exit for itu langsung keluar dari for-nya, tetapi kalau kita menggunakan I sama dengan N tambah 1 akan dicek dulu I-nya kemudian keluar seperti itu. Ya, terserah yang mana. Oke, selanjutnya setelah kita temukan bahwa baris P itu adalah baris yang tidak mengandung 0, selanjutnya kita akan melakukan pertukaran baris. Pertukaran baris ke P ya, baris ke P dengan baris ke K. Seperti itu. Ini kita bisa tulis algoritma pertukaran for J sama dengan K, J sama dengan 1 atau K ya, K sampai dengan N ditambah dengan 1 ya, artinya kita mulai dari sini pertukaran nantinya dari elemen ke K, karena kalau misalnya di sini kan otomatis 0 ya. Oke, selanjutnya di sini next J. Oke, selanjutnya di sini kita pertukaran, kita misalkan tem dulu untuk menyimpan baris ke K seperti ini ya. Kemudian baris ke K ini kita ganti dengan baris ke P, baris koma P koma J. Setelah itu baris P koma J ini kita gantikan dengan tem ya. Ini algoritma pertukarannya, nanti silakan cari-cari algoritma pertukaran. Nah, jadi A, J itu kita simpan di suatu tempat, kemudian nilainya kita ganti dengan A, P, J, kemudian A, J itu kita ganti dengan yang ada di tempat tadi. Oke, selanjutnya sudah penukaran, sudah melakukan penukaran, selanjutnya tinggal menjalankan saja ini ya, menjalankan saja ini. Oke, kalau kita jalankan ini akan ditukarkan, coba ya ini coba kita lihat. Di sini baris pertama ditukar dengan baris ketiga, kemudian baris ketiga ini kita dikalikan dengan sepertiga sehingga diperoleh seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ternyata di iterasi kedua ternyata ada juga yang 0 ya, 2,2 sehingga ini juga harus ditukarkan dengan yang ini. Ya, ditukarkan sehingga ini dibagi dengan 1/5 diperoleh seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya ini kita perbesar supaya nilainya kelihatan. Ya, selanjutnya di sini tidak ada di sini ya, ini juga ditukar dengan yang ini ya, ditukar dengan yang ini, kemudian diperoleh ini, kemudian ini juga di sini. Oke, sehingga ini solusinya. Ini merupakan solusi dari SPL ini yang telah kita pivoting tadi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya ketika di sini 0, kemudian di bawahnya semuanya 0, tidak ada yang bernilai tidak sama dengan 0. Nah, kalau kondisi seperti itu, ya kita buat ya. Misalkan ini saya ganti dengan 4 ya. 4 kita ketahui bersama dalam aljabar, jika suatu baris merupakan kelipatan dari baris yang lain, itu kemungkinan itu tidak memiliki determinan. Kalau tidak memiliki determinan berarti tidak memiliki inverse. Kalau tidak memiliki inverse berarti tidak memiliki solusi, atau solusinya itu tidak dijamin ada. Ya. Oke, kalau kita jalankan ini,
Nah, di sini error. Karena apa error? Karena ini. Nah, di sini baris ini sama dengan 0. Ketika kita mau tukarkan dengan ini, ternyata di sini juga 0. Sehingga tidak bisa terjadi pertukaran atau tidak ada yang tidak 0 di sini. Nah, sehingga di sini gagal. Nah, di sini memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah solusinya banyak tak berhingga. Solusi yang kedua, dia tidak memiliki solusi. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah garis, garisnya itu sejajar, ya, tidak memiliki solusi. Oke, selanjutnya apalagi, nah untuk mentaktisi ini kita akan buat kondisi di sini, ya. If P sama dengan K, artinya tidak perubahan, ya, tidak ada perubahan sama sekali dari sini, artinya tidak ditemukan yang tidak sama dengan 0, maka and if di sini kita bisa tulis message box, ya, kita kasih message box. Di sini kita tulis bahwa solusi dari SPL tidak ditemukan. Oke, seperti itu. Dan kemudian kita keluar dari program, exit sub. Jadi kalau saya jalankan seperti ini, solusi dari SPL tidak ditemukan. Oke, dijalankan. Oke, begitu ya. Nah, kalau ini saya ganti 7. Oke, saya jalankan. Nah, seperti tadi, ini solusinya. Ya, oke. Baik, saya kira itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi, kalau teman-teman merasa bahwa ini video dia ada manfaatnya, silahkan di-share. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, Didin Adri. Salam. Terima kasih.